Pokok bahasan kita saat ini adalah alur formularium rumah sakit. Sebelum kita berbicara tentang alur formularium rumah sakit, maka kita akan berbicara dulu tentang apa itu formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit adalah daftar obat dan kebijakan penggunaan obat di suatu rumah sakit. Formularium ini disepakati oleh staf medis dan disusun oleh komite medis dan terapi dan ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Formularium rumah sakit ini adalah sebagai pedoman dalam pemilihan dan penggunaan obat-obat di rumah sakit. Karena itu maka dia harus tersedia untuk semua penulis resep dan pemberi obat dan untuk penyediaan obat. Dan formulir rumah sakit ini adalah merupakan bagian dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, formulir rumah sakit ini harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, juga disesuaikan dengan formularium nasional yang ada, dan tentunya harus disesuaikan dengan jenis layanan rumah sakit. Mengapa? Karena fungsi utama dari penggunaan formularium rumah sakit ini adalah untuk membuat effectiveness dari pelayanan obat di rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa apotek atau instalasi farmasi di sebuah rumah sakit itu adalah merupakan revenue center. Tetapi pada saat yang bersamaan bisa juga menjadikan instalasi farmasi ini adalah satu instalasi yang justru memberikan kerugian besar buat rumah sakit apabila pengelolaan obat di rumah sakit itu tidak dilakukan dengan baik dan benar. Karena itu jenis layanan ini menjadi sangat penting karena misalnya suatu rumah sakit khusus tentu akan berbeda dengan rumah sakit umum. Demikian pula rumah sakit khusus jantung misalnya akan berbeda dengan rumah sakit khusus untuk ibu dan anak. Karena jenis pelayanan berbeda, obatnya pun tentu akan berbeda. Nah, formularium rumah sakit ini juga harus mengacu kepada PPK atau Clinical Practice Guidelines, ya, atau dengan SPO yang ada di rumah sakit yang tentunya berhubungan erat dengan jenis layanan di rumah sakit tersebut. Dan formularium ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan pasien dan selalu harus dievaluasi penggunaan obat di rumah sakit. Kenapa? Karena tujuan utama dari formularium rumah sakit ini adalah untuk effectiveness pelayanan obat di rumah sakit. Sebagai dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan formularium rumah sakit. Nah, di dalam Permen nomor 1438 tahun 2010 tentang pelayanan standar pelayanan kedokteran, itu adalah sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pada pasal 44 ayat 3, di mana disebutkan tentang standar pelayanan kedokteran. Nah, apa itu standar pelayanan kedokteran? Standar pelayanan kedokteran adalah terdiri dari dua. Yang pertama adalah PNPK atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. PNPK ini bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi dan disahkan oleh menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. PPK ini dibuat berdasarkan penyakit atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria, yaitu paling sering atau paling banyak terjadi, kemudian memiliki resiko yang tinggi, memerlukan biaya tinggi, dan ada variasi dalam pengelolaannya. Nah, PPK ini juga harus diturunkan nanti dalam bentuk SPO atau standar pelayanan operasional. SPO ini dibuat dan dibuat oleh rumah sakit dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Nah, SPO ini bentuknya adalah merupakan satu panduan klinik, praktek klinik
atau Clinical Practice Guidelines yang dapat dilengkapi dengan alur klinik atau clinical pathway, algoritma, protokol, prosedur, atau standing order. Nah, PPK dan SPO inilah yang harus menjadi dasar dalam pembuatan formularium rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat alur dari pembentukan formularium rumah sakit. Ini ada dua, yang di daerah kuning ini adalah sebetulnya daerah luar rumah sakit, ya, di mana perhimpunan atau kolegium dia seharusnya membuat apa yang namanya white paper dan PNPK. Nah, dari white paper dan PNPK ini akan diturunkan oleh komite medik menjadi dasar untuk pembuatan white paper rumah sakit. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa PNPK ini dibuat atau disahkan sebetulnya adalah oleh Menteri Kesehatan. Nah, tugas komite medik pertama adalah tentunya membuat white paper rumah sakit. Dan yang kedua adalah membuat Clinical Practice Guideline dan SPO, Standar Panel Operasional. Nah, CPG dan SPO ini harus mengacu kepada PNPK dan juga adalah mengacu kepada white paper rumah sakit. Nah, dari CPG dan SPO inilah dibuat satu daftar obat yang akan dipakai di rumah sakit berdasarkan CPG dan SPO ini. Nah, dari situ dibuatlah satu rekomendasi obat yang akan digunakan di rumah sakit. Rekomendasi ini diserahkan kepada Komite Farmasi dan Terapi. Nah, Komite Farmasi dan Terapi tentunya harus menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di rumah sakit. Nah, dari persyaratan tersebutlah baru dibuatkan daftar obatnya, kemudian dibentuklah panitia formularium untuk membentuk formularium rumah sakit. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya tentu adalah disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti mempunyai kebijakan yang berbeda. Misalnya, kebijakan rumah sakit menyebutkan bahwa ada satu obat generik dan X obat non-generik dengan satu yang original misalnya. X-nya ini bisa 2, bisa 3, dan sebagainya. Kemudian juga kita harus memperhatikan grup. Grup ini adalah misalnya grup obat-obatan dari farmasi, dari pabrik farmasi. Mengapa? Karena apabila perusahaan farmasi itu banyak digunakan, obat-obatnya banyak digunakan di rumah sakit tersebut, maka tentunya rumah sakit mempunyai bargaining power yang cukup baik untuk harga-harga obat-obatan tersebut. Juga kita harus memperhatikan bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Apakah bahan bakunya itu termasuk dibuat atau dari pabrik-pabrik atau dari negara-negara yang cukup baik. Dan tentu juga harus memikirkan bagaimana kemudahan komunikasi antara pabrik obat atau PBF dengan instalasi farmasi di rumah sakit. Nah, formularium rumah sakit tersebut harus selalu dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Yang mengevaluasi formularium rumah sakit tentunya ada dua komite di sini. Yang pertama adalah komite medik, ya. Tentu komite medik harus melihat pada CPG dan SPO yang ada. Apakah CPG dan SPO-nya ini sudah cukup baik atau barangkali ada tambahan CPG atau tambahan SPO. Atau SPO ini juga disesuaikan dengan perkembangan pola pengobatan dan pola penyakit yang terupdate. Nah, di samping itu, Komite Farmasi dan Terapi juga tentunya harus mengevaluasi. Evaluasinya apa? Tentunya adalah persyaratan administrasi atau yang tadi dari kebijakan rumah sakit tersebut itu dievaluasi. Kemudian juga apakah ada monitoring efek samping obat dari obat-obatan yang biasa dipakai tersebut. Nah,
Apabila ternyata obat-obatan tersebut mempunyai efek samping obat yang cukup tinggi, maka ini harus bisa menjadi satu bahan pemikiran apakah obat tersebut bisa tetap digunakan di rumah sakit atau tidak. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, maka dibuatlah satu revisi formularium, dan revisi ini tentu diserahkan lagi ke Komite Farmasi Terapi dan dibuatkanlah satu formularium yang baru. Nah, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan formularium di rumah sakit. Yang paling banyak permasalahan yang terjadi di rumah sakit adalah kepatuhan dalam penggunaan obat formularium. Nah, ini harus dievaluasi. Sampai sejauh mana tingkat ketidakpatuhan tersebut. Harus juga dilihat mengapa terjadi apa penyebab dari ketidakpatuhan tersebut. Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Mengapa? Karena seperti tadi disebutkan di awal bahwa sebetulnya formularium rumah sakit ini kan dibuat berdasarkan kesepakatan dari tenaga medis, dari para dokter yang akan menulis resep tersebut. Nah, mengapa tidak terjadi ketidakpatuhan? Ini harus digali, harus dicari penyebabnya dan bagaimana cara jalan keluarnya. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana apabila setelah formularium tersebut terbentuk, apabila ada obat-obatan baru atau ada penambahan atau perubahan pengetahuan kedokteran yang harus atau memungkinkan obat-obatan itu ditambahkan dalam formularium. Nah, ini juga perlu satu kebijakan tersendiri dari pihak manajemen, juga harus dilihat sampai sejauh mana sih urgensi dari obat-obat yang akan disisipkan tersebut. Seberapa banyak penyakit yang akan diobati dengan obat sisipan tersebut. Nah, permasalahan berikutnya adalah penggunaan obat non-formularium. Karena seperti tadi dikatakan bahwa obat-obat formularium itu tentunya adalah berdasarkan pada tingkat penyakit yang banyak, kemudian berbiaya tinggi, dan sebagainya. Karena itu tidak semua obat tentu akan masuk ke dalam daftar formularium. Nah, kita harus melihat juga sejauh mana atau seberapa besar penggunaan obat-obat non-formularium di rumah sakit tersebut. Kemudian kita harus melihat juga bagaimana urgensinya dari obat-obatan non-formularium tersebut. Nah, ini harus dituangkan dalam kebijakan manajemen rumah sakit. Bagaimana mengatasi obat-obatan yang banyak digunakan di luar formularium rumah sakit yang sudah disepakati tersebut. Nah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.